Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 20 Juni 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-11. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan para murid, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yesus mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya di dunia ini, tapi pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Tapi nasihat Yesus ini bertentangan dengan konsep kebanyakan dari kita. Kita sering melupakan kehidupan yang akan datang. Kita hanya memikirkan fokus pada harta duniawi. Karenanya orang berusaha keras untuk memiliki harta yang berlimpah. Berbagai cara dilakukan agar orang memiliki harta duniawi yang berlimpah. Banyak yang memiliki harta yang berlimpah melakukan tindakan yang tidak baik, yakni korupsi, mengorbankan sesama yang lain, menggunakan berbagai cara yang tidak halal. Pertanyaannya lah, apakah harta duniawi itu yang membuat kita bahagia? Hanya itukah yang membuat kita bahagia? Atau ada harta lain yang membuat kita lebih bahagia? Dan Injil hari ini memberikan jawaban bagi kita. Yesus mengatakan harta duniawi akan dirusak oleh ngengat, karat, dan pencuri akan membongkar dan mencurinya. Tapi ada harta yang tidak akan rusak oleh ngengat, oleh karat dan pencuri, yakni harta surgawi. Harta surgawi adalah sikap dan perbuatan baik kita setiap hari, tutur kata kita yang baik, relasi kita yang intim dengan Tuhan, sikap dan perbuatan kita pada sesama, ketulusan kita, kesetiaan kita, kepedulian kita, perhatian kita. Itulah harta surgawi yang perlu kita terus perjuangkan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, Yesus tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta duniawi. Yesus tidak pernah melarang kita untuk kaya, karena itu kebutuhan kehidupan kita. Karena itulah yang membuat kita hidup bertahan dalam kehidupan dunia ini. Hanya perlu diingat bahwa tidak hanya itu yang kita kejar dalam kehidupan kita. Itu semua hanya sementara dan pada saatnya habis. Tapi kita berjuang untuk mendapatkan harta surgawi. Karena itulah Yesus mengingatkan kita supaya selama kita masih hidup tidak hanya mengumpulkan harta duniawi, tapi teruslah memupuk harta surgawi lewat sikap dan perbuatan baik kita. Pelayanan kita, perhatian kita, relasi kita dengan Tuhan. Supaya pada saatnya nanti kita mampu mempertanggungjawabkan semua kepada Tuhan. Dan bila kita menghidupi harta surgawi dalam kehidupan kita, surga tempat kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.